semuanya, balik lagi sama Rina di sini di acara Punapiga UMKM Buleleng. So, kira-kira hari ini UMKM siapa ya yang bakal kita undang? Dan spesial banget nih karena bintang tamunya udah ada di depannya Rina langsung. Jadi yuk kita kenalan. Halo, selamat siang Halo, Kak. selamat siang. Wow, ini bau-bau bunganya udah langsung Langsung enak banget nih kecium Kak. ya. Oke, kakak bisa perkenalkan dulu nggak namanya Oke, kakak? halo teman-teman. Nama aku Mela. Aku owner dari Kejora Flower Singaraja. Wow, pastinya ya owner Kejora udah langsung berbau-bau dengan bunga Bunga. banget nih ya. Oke, Kak, kalau boleh tahu Kakak memulai usaha itu dari tahun berapa sih, Kak? Oke, untuk usahanya ini benar-benar kakak rintis dari tahun 2016. 2016. Itu Heeh. waktu Kakak usia di Kisaran 16 tahun. Sebelum wow, 17 ya, 16 16 tahun tahun. langsung buka usaha. Itu Iya. awalnya karena apa? Emang karena dari kecil Kakak cita-citanya pengen jadi pengusaha atau gimana? Atau dipaksa atau ditawarin atau gimana? Oke. Kalau untuk pertama kali kita buka usaha itu di Denpasar, Oh, gitu. Jadi di pasar namanya ya? sebenarnya yang paling pertama itu sekarang masih ada sih Instagramnya, cuma udah nggak aktif. Itu Kejora Flower Store. Itu lokasinya di Oke, Denpasar. Karena kakak emang dari lahir kayak besar ke SMA itu tinggal di Denpasar gitu. pasar. Nah, terus Itu karena udah 2016 iya berarti kan ya? 2016 tuh masih di Denpasar, kemudian karena orang tua itu pindah ke Iya. Singaraja, jadi udah selesai bapak kerja di Denpasar, pindahlah dia ke Singaraja karena udah umur juga gitu. Nah, yang pindah tuh satu persatu gitu. Jadi kan aku saudara berempat nih. Iya, Jadi dari adik-adikku dulu pindah, sisalah berdua aku sama iya. adikku cewek namanya Bintang. Mhm. Jadi aku sama Bintang tuh kalau pulang sekolah waktu itu kan orang tua aku udah di sini nih bolak-balik dan Iya. pasar Singaraja aja. Jadi kayak kita gabut gitu, mau ngapain pulang sekolah, pulang les tuh udah nggak Iya, ngapa-ngapain, cuma iya, iya, berdua iya. doang di rumah gitu. Jadi ya udah kita iseng-iseng jualan bunga dan bunga pertama yang dibuat sama Kejora tuh bunga kertas Wow. Oh gitu. iya, pada zaman dulu Zaman ya. dulu kan ada bunga Seru kertas, banget ya. heeh. Itu kita buat bunga kertas. Jadi waktu itu aku dikasih hadiah sama temanku di Denpasar ulang tahun. Terus aku lihat kok kayak aku bisa deh bikin ini gitu. Berarti inspirasi Iya, dari hadiah temen ya Kak hadiah ya? teman. Oke, Terus habis itu akhirnya aku bongkar sama mhm, adikku tuh bunganya. Oke, bisa. Akhirnya kita titip omong gitu loh, mhm, kayak mhm. iseng-iseng. Kan rumahku dekat SD tuh dulu Iya. di Denpasar. Jadi aku bilang ke salah satu warung dekat SD itu aku bilang, "Tante, tante, aku jualan ini," gitu. Aku tunjukin lah produknya. Terus Itu udah pasti berarti Kak? Atau ada sengaja? iseng-iseng Oh aja. iseng-iseng Itu aja, produk oke. pertama kayak kita Mhm. bikin percobaan Iya, gitu iya, loh. iya. Terus kita, apa namanya, kasih ke, apa namanya, warung gitu, Mhm. nggak ngasih sih, kayak cuma bilang, "Tante, aku jualan bunga gini, nanti kalau ada yang nanya, bilang suruh ke rumahku ya Iya, beli," aku iya, iya. gitu Heeh. ngomong. Dan itu pertama kali ada orang ke rumah bilang mau beli bunga. Jadi kayak sekitar Wow, semingguannya tuh udah ada yang datang minta beli bunga. Terus aku kayak bingung, beli bunga iya. apa ya? Aku emang ada yang jualan bunga kayak gitu? Aku Iya, nggak iya, iya, mikir iya, itu. iya. Gitu. Lupa dengan omongannya Iya, Kak ya? lupa dengan omongannya itu ternyata diseriusin Iya, sama iya, iya. dagang warung deket SD-nya itu. Akhirnya udah aku jualin bunganya dengan harga kayak ngawur banget tuh 25.000 aku jual bunganya Wow. isi 10 biji. Kayak nggak dapet untung Iya, sih bener kayak bener waktu bener. Tapi itu. kan soalnya kesahabatan di awal Iya, nggak sih Kak? ditanya harganya berapa, aku bilang, "Berapa ya? 25 sih," gitu aku bilang. Itu udah gini berarti Kak, udah bucket atau Udah belum? bucket gitu, tapi bentuknya tuh mawar, tapi bahannya dari kertas. Oh gitu. Iya. Terus Kakak dulu nggak maksudnya belum kehitung tentang, aduh modalnya itu Iya, yakin nggak atau ngitung karena kan tiba-tiba dicari ke rumah gitu. oh Kayak, gitu. "Kak, Jadi aku mau beli bunga," gitu. "Permisi, permisi, iya aku mau beli bunga," gitu. "Bunga apa? Bunga" aku dapat info dari tante, dikasih tahu lah tante dekat SD. Oh ternyata dia udah ngasih tahu ke iya, anak-anak SD tuh mhm, bahwa aku ada tuh yang jualan jualan bunga. bunga gitu, ya ampun. Terus akhirnya Iya. aku jualin 25.000 inget banget deh, itu nggak dapet untung sih. Iya pasti dong, apalagi pertama kali Iya tuh Kak ya. pertama kali kayak balik modal aja udah enggak Iya, sih iya, waktu iya, itu. iya. Terus dari sana akhirnya gimana Kak? Dari Nyoba sana, bener-bener aku tahu kalau ya mulailah kayak, eee, ternyata seru jualan tuh gitu loh. Jadi aku mulai promosiin ke teman-teman SMA aku heeh. gitu, terus sama adik-adik ke teman-teman adikku SMP Mmm, gitu. Terus akhirnya jadi banyak yang target suka. target pasarnya itu emang Masih ke teman-teman teman-teman heeh, dulu ya? teman-teman Heeh. dulu. Baru habis itu teman-temanku bilang itu bagus, Mhm. barulah aku bikin Instagram gitu. Jadi Wow. waktu pertama tuh belum berani bikin Instagram. Iya, Jadi iya. kayak cuma teman ada yang mau pacaran Apalagi zaman tahun dulu Kak ya, masih belum banget sih kayak belum gitu. banget Heeh. kayak orang jualan bunga di online aja emang ada yang Iya, jualan iya, di iya, iya, bener online bener bener jualan bener. bunga kayak Heeh, gitu. heeh.
Jadinya udah mulai kayak ya lancar lah, kayak ada aja gitu orderannya, Iya. baru aku berani bikin Instagram. Jadi udah punya foto-fotonya, baru aku berani bikin Instagram. Kalau nggak gitu kan ya nggak Takut berani ya ya, Kak ya? takut gitu ngambil foto orang. Oh, iya iya, bener. Oh, berarti, udah ada berarti zamannya waktu Kakak awal buka tuh yang buka sama kayak Kakak bunga ini? Udah ada, Oh, udah ada. Jadi iya waktu itu iya. kebetulan itu juga kayak pas satu sekolah sama aku, teman aku Oh, waktu SMP gitu. mhm. Tapi dia Tapi emang nggak ada berantemnya jadi ya, Kak? enggak sih, biasa aja Biasanya kan. kalau anak SMP kan Iya, berantem ya. aman sih itu kalau itu. Itu dah akhirnya ya udah lanjut terus. Nah, terus tiba-tiba Kakak pindah nih ke Singaraja, apa kayak nggak kasihan tuh sama Mmm, customer yang ada di Denpasar? Itu gimana tuh Kak ceritanya? iya itu sebenarnya sih kasihan, Mhm, cuma, jadi yang pindah tuh duluan adikku, jadi satu-satu gitu iya. dipindahin sama orang tuaku supaya nggak, apa namanya, kayak tabrakan gitu loh nyari Oh, sekolahnya gitu. Karena tapi kan emang udah planning mau pindah gitu? planning mau pindah, tapi waktu itu aku udah mentok kelas 3 kelas 2 mau naik ke kelas 3 kan cuma setahun tuh, Iya iya. kayak tanggung banget Iya kita, ya udah iya. dibiarin aku sendiri di Denpasar, Mmm, adikku mau nyari SMA, dia mhm. di duluan pindah ke Singaraja, di SMA 3 Singaraja sekolahnya gitu. Nah, setelah itu barulah aku bilang ke adikku, "Mending mumpung kamu di Beleng, bangun deh tuh, apa Iya, namanya, usaha, kejuaranya yang heeh, baru, buat deh nama terserah apa, pakai iya. kejora depannya boleh atau enggak," Oh gitu. gitu, berarti Kakak udah serahin ke Iya, adik kalau untuk tak di serahin ke Singaraja? adikku dan kebetulan di sini ada, saudaraku, Heeh, sepupuku, itu juga dia sekolah SMA 3 sebaya sama aku kan. mhm, Jadi dia kan udah dari kecil di Singaraja, iya. jadi kan otomatis udah lebih banyak Iya temennya iya iya dibandingin iya. adikku yang baru pindah Iya betul. gitu. Jadinya dia yang bantuin promosi Mhm, gitu yang di Singaraja. Aku masih jalan di iya Denpasar iya. waktu itu 1 tahun sendirian. Berarti seadik pun udah bisa Iya, promosi banget udah Kak ya? bisa Oh, udah bisa dia waktu itu. Karena emang kalau untuk ngerangkai adikku lebih sendiri daripada aku. oh gitu. Heeh, dari dulu emang dia lebih seni, aku tuh bagian marketing sama bungkus-bungkusnya. Oh, packaging-nya Iya, gitu ya Kak ya? wrapping-nya itu baru aku, kalau ngerangkai itu emang adikku dia, Adik. heeh. Nah terus itu waktu pindah ke Singaraja tuh masih pakai bunga kertas atau udah ke ini Kak? Masih pakai bunga kertas, Oh masih masih pakai. pakai bunga kertas, kemudian kan mulai tuh kayak, masuk deh tuh Fresh Flowers Mhm kan. mhm. Jadi kayak aku ngeliat kok kalau Fresh Flowers tuh lebih settle ya dia, maksudnya Heeh. kayak orderannya tuh lebih bisa masuk ke semua acara. Kalau Mhm. untuk bunga kertas tuh kan cuma untuk birthday, maksudnya untuk Oh, acara suka aja gitu. Kalau duka kayaknya agak kurang cocok mhm. deh pakai bunga kertas Iya gitu. betul. Akhirnya aku jadilah reseller di Denpasar gitu. Oh Jadi gitu. reseller dulu aku ngambil bunga di orang, Heeh. buket udah jadi, terus aku ambilin Jual. untung Oh, gitu. Jadi iya iya. 15.000 atau 20.000 gitu. Oh, oke oke. Sama habis itu dari situ itu nama florisnya Kamala Floris tuh kalau Heeh. kalian di Denpasar boleh dicek tuh. Itu baik banget namanya Kak Intan yang punya itu dia ngajarin aku ngerangkai. Ngerangkai fresh flowers tuh dari sana. Oh berarti Kakak awalnya kan bukan Kakak nih gitu yang Mhm, mhm. meskipun di sana diajarin gitu ya? Diajarin gitu, Wak. Oh Baru habis itu aku ajarin adikku di sini ngerangkai flash flowers, baru habis itu adikku ngambil bunga, kalau aku pulang ke Beleleng baru tak bawain bunga oh gitu. gitu. Ih, jauh Iya, banget berarti jauh Kak ya? banget. Aku pulang tuh kalau dulu waktu SMA 1 minggu 1 kali. Jadi setiap Wih, Sabtu kadang-kadang aku pulang. ya ampun kuat banget. Itu Masih SMA padahal. ya ampun kuat banget sih Iya, itu Kak, demi bawain bunga. iya Itu bawain bunga bunga. harusnya mahal banget sih Kak, Iya, soalnya tapi perjalanannya itu iya, mahal ya. tapi masalahnya di sini kan memang, ya beda ya pasarnya juga ya. Iya Jadinya, nggak bisa kita jual bunga terlalu mahal juga di iya. sini. Jadi waktu itu masih jual 25, 30 gitu harganya, Itu gitu. waktu tahun berapa? 2017, 2018 Ya. gitu. Nah terus Kakak pindah ke Singarajanya itu tahun berapa Kak? Pas aku kuliah, itu kisaran 2018-an ada kayak aku Oh kuliah. baru akhirnya. Heeh, baru Terus yang akhirnya Denpasar akhirnya Kakak lepas? tutup. Heeh, aku lepas. Jadi Ih, waktu gimana itu tuh Kak transisinya? Apa nggak Eee, melo banget melo banget jalan? sih, suka ninggalin daerah yang udah aku tinggal dari kecil, terus habis itu ninggalin usaha yang udah itu udah followersnya 2000-an. Ya ampun. Sekarang udah kalau dicek tinggal 900-an apa 700 kalau nggak salah, karena udah nggak aktif kan Instagram-nya gitu. Jadi makanya aku nggak mau ngapus Instagram itu, aku diamin aja. Maksudnya transisi waktu kan kadang buat Iya kita sedih, sedih banget heeh, gak sih sedih Kak? banget sih, soalnya udah pertama kali jualan dari sana. Heeh. Tapi untungnya Kakak udah jaga-jaga kok di sini ada adik, Mhm. terus Kakak tinggal nerusin aja di Iya, sini soalnya gitu. aku lihat di Beleleng tuh kan nggak ada waktu itu ya. Heeh. Dikit masih yang jualan bunga, kayak masih bisa dihitung jari loh yang jualan bunga waktu tahun itu. Mhm. Jadinya coba di sana jualan bunga fresh di Singaraja gitu pasti Mhm. dah laku, beneran laku ternyata. Nah setelah itu barulah banyak Itu muncul, online aja berarti iya Kak ya? online. Jadi dari Bungkulan, aku rumahnya di Bungkulan, Waduh, COD-nya jauh Taman banget. Kota.
Itu Emang bener-bener bisnis iya sendiri. tuh, makanya dulu tuh nggak ngitung untung sih, kayak yang penting ada yang beli gitu Iya, waktu bener itu. bener. Masa kayak gitu juga Iya, ya? jadi punya kepercayaan konsumen, terus ada yang beli. Jadi benar-benar kayak empuk banget sih, karena belum capek, belum bensin ke Singaraja kan, belum habis itu dari Denpasar ke Singaraja. Aduh, Iya. Itu benar-benar tapi waktu Kakak pindah ke Singaraja, ngambil bunganya masih di Denpasar? ngambil Atau bunganya udah? masih di Denpasar Ya ampun. waktu itu. Belum punya petani, terus kadang-kadang di sini juga ada sih temen kayak kenalan florist gitu, mau dia dibeli-beliin bunga gitu. Itu Cuma harganya ya emang struggle-nya ya, di sana Kak ya? mm-mm, Nyari, eee, bahan, orang kayak yang nyari bahannya bahannya ya? itu. Soalnya waktu itu belum ada apa namanya, belum punya kenalan supir yang bisa buat ngambilin bahan Oke, gitu. jadinya masih Kakak Heeh, sendiri. masih aku sendiri. Cuma lama-kelamaan ada kenalan supir dan mulailah aku nyari bunganya itu di petani di Malang. Aduh lebih jauh Lebih lagi ya? jauh, tapi kalau dari Malang tuh emang udah sampai dianterin ke toko bunganya. Jadi nggak perlu lah kita pusing Iya iya mikirin. iya. Emang kalau bunga tuh kita bisa dilihat dari kualitasnya juga Kak ya? Ya, kalau bunga tuh macam-macam ada kualitasnya. Dia ada grade A, grade B, grade C gitu. Jadi kalau Kalau Kakak taunya tuh dari mana? Grade A, B, C? itu kelihatan sih dari bentuk-bentuk bunganya gitu. Tapi dari petani juga pertama kali aku juga nggak ngerti kan, kayak ngeliat sepintas tuh kayak sama aja Iya bunganya bener. gitu kan, kayak ini sama sama B sama C-nya gitu. Tapi kalau udah dijelasin, pasti dijelasin sama petani-petani itu ini A tuh kayak begini begini begini, B tuh begini begini gitu. Jadi karena udah sering lihat bunga, jadi kita udah tahu dari jauh aja ngeliat oh ini bunga lama, ini bunga baru kayak Oh gitu. gitu, iya soalnya Heeh. kalau orang awam kan Ini lihatnya sama aja sama aja biasanya. gitu. Iya, tapi dari sana Kakak belajar banyak banget dong Iya. tentang bunga gitu kan. Mm-mm. Terus ketahanan tuh juga berarti Kak ya? Ketahanan bunga. Kalau syukurnya kalau di toko tuh kita kan apa namanya bunganya datang setiap hari, jadi jarang disetok bunganya kecuali bunga impor. Kalau itu baru Itu harus baru harus disetok karena kita pengiriman dari Jakartanya itu 1 minggu 1 kali. Jadi bunganya tuh dikirim dari Ekuador, dia naik pesawat wih, terus ke Jakarta terus habis itu mahal banget tapi iya bunga itu. itu mahal banget makanya itu bunga lili tau kan lili nah Iya. itu termasuk impor terus ada baby bread ada caspea itu jenis bunganya impor jadi satu ikatnya tuh bisa 250.000 itu belum ongkos kirim belum Ya ampun. belum bunga rusak Iya lagi gitu bener-bener. Ya makanya ampun. ada bunga kadang buketnya padahal kecil kok mahal Iya. tapi bunganya yang dipakai pasti yang kualitasnya yang premium. Kadang orang ngelihatnya tuh kan yang penting apalagi di Singaraja yang penting banyak, Bener besar, ya murah gitu kan biasanya kan. bener kan Masalah kualitas tuh udah udah lah gitu kan belakangan gitu. biasanya. Padahal Emang ya emang beda gitu Kak ya beda. kualitasnya dari bunganya kayak gitu kan Dari ya. bunga aja udah beda, itu udah kayak Ketahanannya berarti juga beda Kak ya? ketahanannya juga beda. Walaupun dia dikirim dari luar, dia bisa tahan sampai seminggu. Oh gitu. Walaupun nggak di suhu ruang dingin yang maksudnya kayak AC ataupun showcase gitu, dia nggak apa-apa di luar. Oh Masih awet dia. Bahkan nggak kena air pun dia nggak apa-apa. Karena kan oh pesawat gitu Kak? tuh cuma Oh pakai kapas doang dia bertahan hidupnya. Karena karena emang itulah uh, disebut kualitasnya dia Kak ya kualitasnya dia mahal ya di mahal. situ. Mm. Nah terus dari buket bunga terus Kakak kemana? Dari Papan? buket bunga itu mulai ke bunga papan. Terus habis itu mulai ke dekorasi. Kan waktu buket bunga tuh kan lagi booming-boomingnya tuh kan di Mm-mm. Singaraja. Mm-mm. Terus banyak nih yang buka kan. Mm-mm. Apa Kakak di sana nggak merasa, aduh kok makin banyak nih yang buka Mm-mm. atau kok ada yang niru kayak apa Mm-mm. gimana gitu. Nah, pernah nggak ada rasa kayak gitu, Kak? Pernah, pasti pernah. Apalagi Mhm. waktu aku zaman kuliah tuh kan kayak belum belajar ngatur emosi ya. Oke. Kayak ada yang niruin dikit, tuh kok sama sih sama punya aku Iya kayak iya gitu. iya. Jadi, Iya iya iya. tapi semakin lama semakin ngerti dan kayak ya kita butuh bimbingan juga dari yang lebih senior. Iya. Kalau kamu ditiru itu artinya kamu sukses Heeh. gitu. Iya iya. Karena orang ngelihat orang lain tuh nggak mungkin dia niru yang jelek, pasti dia niru yang Iya lebih bagus. bagus Iya daripada iya. dia gitu. Makanya kalau lama-kelamaan, oh yaudah sih dia niru nggak bakal juga bisa sama sama yang apa yang kita buat. Pasti ada Iya bedanya bener bener. gitu. Entah dari kualitas, Heeh. entah dari apa namanya Desainnya juga. desainnya, pasti ada aja bedanya. Nggak mungkin sama persis gitu. Karena apa yang kita bikin juga kayak kadang aku bikin buket yang pernah aku bikin aja beda hasilnya. Apalagi dia Oh iya niruin bener 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 rangkaianku bener. gitu. Berarti nggak selalu sama Nggak kayak selalu apa yang sama. buat Mm-mm, gitu ya? mm-mm. Oke. Terus Kakak belajarnya dari mana tuh Kak merangkai bunga, terus Kakak buat bunga papan dan lain Hmm. sebagainya. Itu belajarnya dari mana? Kalau untuk bunga fresh sudah kakak belajar dari ownernya Kamala Floris tuh Mhm. dia ngajarin
padahal aku resellernya dia, tapi dia bagi ilmu ke aku. Nah, dari Oke. situ dah aku ngerasa bahwa kayaknya, apa namanya, ilmunya itu benar-benar seharusnya tuh ilmunya itu mahal kan, tapi Iya dia iya. benar-benar bagi ke aku secara Iya bener. gratis, tis-tis gitu Bahkan loh. kayak nggak ada Iya, kursusnya nggak gitu, ada Kak, ya? kursusnya, bahkan aku masih nyari uang dari tempatnya dia waktu itu. Tapi dia ngasih aku ilmu gitu, dari situ aku ngerasa bahwa, oh ternyata saat kita berada di atas tuh kita nggak boleh loh apa namanya, Oh, lupa sama yang di bawah gitu. Jadi mereka tetap ngajarin kita, apa namanya, ilmu yang mereka punya gitu. iya. Makanya aku sampai sekarang kalau ngajarin staffku, itu pasti kayak, eee, aku udah ikhlas semisal mereka nanti Iya. bisa dan mereka pergi, Iya iya iya. gitu. Itu udah Pasti sering di sana nggak kejadian. sih dramanya jadinya, Kak? Iya, Kayak mau nggak mau kita harus siap karena kita mhm, udah bagi semuanya. mhm, itu Tapi resikonya. emang beneran ada, Kak, yang Ada kayak gitu? ada ada ada. Ada itu sekarang pegawaiku buka toko, udah jadi toko lagi, toko bunga Iya. itu di Badung. Wih, keren Tapi banget. aku suka Iya gitu iya iya. sampai, Jadinya kemang kayak berhasil nggak mhm sih sebagai mhm, pemimpin iya. kita juga? Dan dia juga pergi dari Kejora baik-baik. Jadi Mhm. sampai sekarang hubungannya masih baik-baik. Jadi Iya. kayak kalau aku ada barang, misalnya ada sesuatu di Denpasar kan dekat Badung sama Denpasar, aku masih ya minta tolong sama dia gitu tuh masih Iya mau iya. dia gitu. Jadinya kan bisa kerja sama juga. Mhm. Iya. Jadi nggak ada masalah sih kalau misalnya untuk yang penting aku tipikal orang kalau kamu pergi dari Kejora, kamu harus perginya tuh baik-baik gitu. Sebenarnya Kalau dah datang udah baik-baik, iya, pergi harus perginya baik-baik harus juga baik-baik ya. gitu. Kecuali aku yang paling nggak bisa maafin kalau punya staff tuh paling ya untuk dia, panjang tangan kayak gitu udah nggak bisa deh Oh, aku. emang nggak pernah ada, Kak, ya? Ya ada aja sih gitu, Oke. Nah, Kakak emang dari, kapan berani untuk ngambil staff karyawan, heeh. itu aku ambil dari waktu masih di rumah. Tapi itu freelance aku ambil, kalau misalnya ada wisudaan baru aku panggil Oh gitu. gitu, masih kayak gitu awalnya, Kak, ya? Mhm, masih kayak Terus gitu. dari sana Kakak udah mulai rekrutnya tuh udah mulai mulai Eee, apa belum? Atau itu sudah bisa langsung? dia emang udah bisa, Oh, yang pertama kali aku ajak freelance, dia emang mhm udah bisa orangnya udah pintar lah ngerangkai, karena itu mhm. emang dulu dia kerja di Denpasar, di temenku juga, Oh, oke, gitu. iya. Jadi dia pas pindah ke Singaraja aku ajak Heeh. freelance-freelance gitu masih mau dia. Nah, sampai aku buka toko dia juga yang aku ajak pertama kali, Wow, gitu. sampai sekarang berarti masih Sekarang udah nggak, udah pindah dia lagi ke Denpasar, oh, gitu gitu. ya. Nah, terus waktu Kakak merekrut itu kan baru satu nih, punya Mhm, satu. Kapan, berani untuk menetapkan, "Oke deh, ini emang rekrut lagi. karyawan." Saat kita udah mulai kewalahan sih waktu itu. Oh, Karena waktu itu iya. aku buka toko, aku masih kuliah. Masih kuliah Iya. semester 7 Ya ampun, itu lagi kan nyusun, gila. heeh. Aku kuliah semester 7 terus adikku masih kuliah semester, eee, 3 atau 4 gitu. Dia masih pokoknya masih Wah, kuliah di lagi bawah sibuk-sibuknya iya, semuanya sih, Kak. dan dia masih waktu itu jadi HMJ Ya, juga, organisasi ya, heeh. aktifnya. Jadinya, aduh di toko tuh bener-bener kayak aduh belum punya admin waktu itu. Mhm. Berarti baru Pegawai cuma berdua banget, satu Kak, ya, iya, sama yang bertiga satu? sama stafku tuh dah, Oh, aku, iya. adikku, sama stafku, cuma aku sama adikku tuh sudah sampai masih pakai baju kuliah ke toko Iya, gitu. betul gitu Iya, ya. itu dah makanya, tapi, lama-kelamaan mulai deh ngerasa, "Oh butuh nih untuk admin, Iya, butuh nih untuk bantu-bantu kayak belanja," kayak mhm. gitu. Mulai dari rekrut satu-satu, gitu. Kalau pas ngerekrut tuh, eee, bagi Kakak apa sih yang penting? Mungkin kalau orang yang pengen gitu, kerja terus dia asal naruh CV aja kan Mmm, nggak mungkin kan, Kak. Pasti setiap perusahaan menerima karyawannya. Kalau Kakak apa, yang utama? etikanya, Oh, etika ya, Kak, ya? aku 3 karyawanku nggak tamat SD. Mmm. 3 nggak tamat SD, tapi mereka pinter-pinter banget ngerangkai dan rajin. Oh, iya, Ya, itu sih yang itu penting. jadinya kayak makanya aku nge-share pamflet di sosial media tuh aku nggak pakai tamat minimal SMA kalau untuk di luar admin ya. Kalau admin Iya emang harus minimal SMA karena mereka tuh, apa namanya, bakal ketemu sama baca tulis. iya Jadi salah satu karyawanku emang nggak bisa baca tulis, gitu. Jadi nggak bisa aku taruh di depan, iya iya gitu. iya. Makanya aku taruhnya di bagian produksi, Wah, keren banget. gitu. Dari mana tuh Kakak tahu kalau, oh ini cocoknya di bagian ini cocoknya Kelihatan sih. biasanya kan kita kalau awal-awal buka usaha, yang penting ada orang nih di sini, kayak Iya, gitu nggak sih iya biasanya? iya iya. Sebenarnya waktu itu aku nggak tahu dia bukan nggak bisa sih, tapi kurang. Jadi Mhm. karena dia nggak tamat SD, jadinya dia kayak baca tuh mungkin masih mengeja ya, jadi Mmm. agak lama. Tapi kok Kakak berani nerima, Kak? Karena dia rajin, maksudnya dia punya semangat untuk kerja gitu loh, heeh. Jadi Orang biasanya kan udah ngejudge di awal nih, mhm kayak, mhm. "Oh dia udah nggak ada, udah dah," kayak ke belakang nggak bisa deh, Iya, gitu kan, Kak? waktu awalnya itu dia nggak bilang sih kalau nggak bisa.
Mmm. Tapi aku terima karena dia dulu sebelumnya tuh kerja, di tempat bunga juga, terus dia udah ada basic-nya ngerangkai, tapi dia belum bisa ngerangkai. Oh, Jadi berarti dia yang datang ke Kakak? dia datang Heeh. ke aku, terus, aku terima, kemudian ternyata seiring berjalannya waktu aku mulai curiga, kok sering pesanannya ketuker gitu. Oh, Ketuker orderannya, oke. tapi syukurnya adminku tuh ngeh, karena Iya, adminku tuh emang heeh. emang ya Lucu sebenarnya banget, heeh. cager gitu loh dia. "Ih, kok ini segini?" Gitu kan, dia ngomel kan, terus dia lapor lah ke aku, "Kak, kok ini ordernya ketuker ya sama ini?" Belum sih sampai di customer-nya, baru sampai kayak lagi di masa Oh, iya. checking-nya gitu loh, dicek orderannya itu. Ternyata itu udah, Baru apa bisa namanya, baru aku cari tahu, oh ternyata pas aku panggil, heeh, aku tanya empat mata, "Kamu beneran bisa baca tulis?" Aku heeh. tanya gitu, baru dia jujur lah akhirnya bahwa dia nggak bisa gitu. Oke. Kurang bisa, tapi makanya, oh pantes waktu kayak dia nulis di WhatsApp gitu dia sering typo gitu Oh, gitu, loh. jadi Jadinya dari sana heeh, ternyata ya. akhirnya aku tarik, "Jangan deh kamu di depan," gitu. Baru waktu beberapa hari itu udah, "Jangan deh di depan, bisa di belakang aja deh, diam." Tapi untungnya ada admin dulu yang Mhm, mhm. bayangin kalau itu nggak ada, Nggak Kak. ada kan udah kayak kacau banget sih. Iya, bener sih. Terus Kakak pernah ngalamin kendala apa nih, Kak, pada saat perekrutan? Ada nggak yang kayak, "Oke, ini aku terima," tapi orang tak datang-datang? Oh, itu banyak banget. Oh, masih kayak gitu, Kak? Banyak banget ada yang kayak gitu. Wow. Kayak aku juga nggak ngerti ya, padahal mereka waktu interviewnya itu udah aman, lancar, besoknya tuh hilang. Oh, ada interviewnya juga? Ada interview, jadi aku habis interview, aku training 1 minggu. Heeh. Setelah aku training, jadi selama training tuh aku lihat dia tuh bisanya tuh, maksudnya cager nggak ngambil Oke. kerjaannya gitu. Karena di toko harus cekatan Iya, sih, bener. soalnya konsumen banyak yang nggak sabar. Iya, bener. Pasti Kalau harus gercep sih iya, kalau harus kerja ya. gercep gitu. Heeh. Kalau misalnya mereka nggak bisa cekatan, akunya jadinya yang Iya, kayak keteteran. Heeh. keteteran gitu. Makanya aku ada training 1 minggu, kalau misalnya mereka ngerasa cocok di sini kerja, Heeh. itu dilanjut. Kalau misalnya mereka nggak cocok, ya nggak apa-apa keluar tapi Oh, baik-baik. gitu ya. Berarti Kakak udah memberitahukan Iya, bahwasannya 1 minggu ini di training training gitu gitu, kan? tapi tetap aku kasih gaji segala macam. Mhm. Nah, itu Training pun dikasih, iya, Kak? tetap aku Oh, kasih gaji. hebat. Tetap aku kasih gaji sama training, makan tuh aku tetap kasih. Terus untuk di apa namanya, banyakan itu anak-anak fresh graduate, jadi anak-anak SMA Mmm, iya, iya. yang belum pernah kerja. Jadi Mmm. mereka ada yang kayak cuma 1 hari kerja, cuma Mmm. 2 hari gitu. Berarti Kakak udah terlatih dong untuk Udah biasa, maksudnya kayak udah nggak berekspektasi lagi udah gitu nggak nggak sih, Kak? adaptasi. Kalau biasanya kan kita, ih pasti ekspektasi kita tinggi Bener, kayak gini. Tapi setelah kejadian itu ternyata nggak sesuai ekspektasi, itu gimana cara udah Kakak mengendalikan emosi gitu, Kak? ya marah sih, tapi nggak marah. Jadi aku punya satu karyawan adminku tuh udah Heeh. kerja sama aku lama, dia hampir 2,5 tahun dia kerja sama Wow, aku. oh, Jadi dia tuh, aku orangnya detail, mhm, cerewet. Aku iya, sadar aku cerewet dan detail kalau masalah buket. mmm, Jadi kalau nggak sesuai sama yang aku lihat, aku harus langsung Mbak, bongkar, heeh, rombak tuh rangkaiannya ganti. Pokoknya buat yang bagus sesuai mataku enak iya, iya, ngelihatnya iya. gitu. Jadi kadang ada yang nggak kuat aku gituin Oh, gitu. Tapi kalau misalnya yang lain tuh aman aja sih. tapi dia pernah bilang langsung ke Kakak? Oh, Enggak sih, kalau heeh. itu paling habis itu langsung pergi aja dia. Oh, gitu, kebanyakan Iya, ya. kebanyakan kayak Maksudnya gitu. kita ngelihatnya kalau dari luar kan, ih enak banget banyak punya karyawan dan Mmm, sebagainya. mhm, Padahal prosesnya di sana prosesnya tuh nggak panjang. gampang banget, Kak, ya. Bet Soalnya membawa orang baru yang datang, bener, terus harus mengetahui harus keimanan. ngajarin Iya, gitu. bener. Apalagi kayak sekarang kan musim lebaran. Iya. Jadi stafku yang Jawa-Jawa tuh kan udah, Oh, apa namanya, berarti nggak dari Bali aja, Kak, ya? nggak dari Bali aja. Wow. Jadi yang Jawa tuh udah pada pulang. 2 bulanan dah mereka pulang, karena selama Mmm. setahun kemarin mereka udah nggak pernah pulang, Oh, full gitu. kerja. Jadi sekarang Iya, udah jadi mereka tuh enaknya, bukan gimana ya, tapi plusnya ngajak orang dari luar pulau, mereka tuh jarang izin untuk acara kayak upacara oh, iya agama bener ya. gitu, itu Iya, jarang iya, mereka iya. izin, kecuali mereka yang benar-benar sakit baru nggak masuk. Karena kan mereka nggak ada siapa-siapanya di sini, gitu. Jadi itu plusnya. Jadi kalau hari Minggu ada lemburan tuh mereka masih bisa diajak buat lemburan gitu, ada kerjaan mendadak tuh mereka masih bisa diajak. Tapi minusnya kalau udah lebaran nggak bisa Oh, sebentar iya. pulangnya. Dan libur tuh Udah langsung lama lama gitu ya. gitu dia kalau orang Jawa tuh. Tapi kalau ngajak orang Bali tuh ya enaknya gitu deh juga, kan sesamanya sama Bali Iya, iya. jadinya ya saling ngerti aja Iya, lah bener, gitu. bener. Eee, kalau untuk stafku tuh, apa namanya, yang sekarang tuh tinggal satu jadinya, yang full time. 2 orang yang full time. Oh, 2 orang? Iya, yang pegawai lama tinggal 2 orang, lagi 2 orang udah pulang ke Jawa. Itu, hanya libur sementara aja, Iya Kak? libur, Oh. tapi nggak tahu sih kapan dia biasanya kayak habis lebaran ketupat tuh Oh, katanya baru baru pulang. balik.
Jadi kan Berarti Jawa tuh lama kamu lebarannya. ada berapa sekarang, Kak? Sekarang aku full di toko, adikku, admin sekarang ada 2, berempat. Terus ada Wow, yang part time 2 orang. tuh Cowok-cowok itu banyak. aku cari cowok karena emang butuh tenaga cowok. Ya, apalagi untuk papan gitu kan, Hmm. ngangkat-ngangkatnya gitu kan. Itu untuk papan, jadi itu part time aku kasihnya. Jadi mereka Oh, sambil aku ajarin lah ngerangkai dikit-dikit kayak yang buket-buket murah kayak iya, gitu. iya. Tapi kakak pernah nggak ada ketakutan kayak ini cowok kira-kira mau nggak ya kalau untuk ngata-ngata bunga kayak gini gitu? Kalau cowok justru dia lebih cager daripada cewek. Oh Yang gitu aku ya? lihat ya, Oh, selama ini. Karena mayoritas pegawai itu cowok yang ngerangkai. Kalau ah, adminku aja, bisa. ya Oh, aku iya ya. Aku dari awal buka toko nggak pernah punya pegawai yang ngerangkai cewek selain adikku. wow. Itu semua cowok, Ya ampun, cowok-cowok. akhirnya cewek kak soalnya biasanya cowok tuh gengsi gitu ya, Iya. apalagi dia bawa-bawa bunga gitu. Hmm. Cowok. Ternyata, Dari pertama aku buka dari freelance cowok-cowok. Iya, aku sama hmm, adikku aja yang cewek. Adminnya hmm, aja cewek-cewek. Kalau yang ngerangkai bunga semua cowok-cowok. keren banget sih itu tapi kak. Iya sih, tapi aku baru ingat juga no. Iya, maksudnya Rina kayak melihatnya selama ini kan pasti yang cewek, yang bunga Mm-mm. atau gimana. Ya, mayoritas kayak di florist. Kalau di Denpasar yang besar-besar itu cewek-cewek sih staffnya. Tapi kalau aku, karena cowok tuh lebih jarang drama ya. Maksudnya Oh bukan iya jadi gimana. benar Dia sih. dikit Oh omongnya iya kalau iya cewek, benar. kalau cowok tuh biasanya Kalau udah kerja tuh mereka nggak bisa fokus. gegibah kita. Mereka fokus ngerjainnya Iya tuh dan iya. kayak untuk fisik juga lebih kuat cowok. Oh iya benar. Iya iya. Karena kan sering lembur berdiri ngerangkainya juga. Itu kakak ngalamin lembur itu pas umur berapa kak? Lembur itu udah dari awal buka sih, udah selalu lembur. Oh, masa Dari gitu kak? awal jualan bunga tuh udah ngelembur. Karena kan aku sekolah, jadi aku malamnya tuh baru bikin orderan Ya ampun. waktu itu. Jadi kalau kayak sekarang lembur udah biasa. Tapi kalau sekarang ngelemburnya tuh pas event aja, kayak wisuda, terus Biasanya sampai Valentine. paling malam tuh sampai jam berapa? Nggak tidur. Ya ampun serius kak. Itu wisuda Uniksa itu 2 hari, 2 malam, 3 hari 2 malam berarti. Gak tidur. Nggak tidur. Ih, Itu kok udah bisa kayak sih? matanya udah Ya sampai kayak gini. ampun. Itu udah sampai kayak pulang ke rumah tuh udah kayak ngerasa tidur nggak tidur gitu loh di jalan. Astaga kak. Itu terakhir tahun lalu itu udah tiap wisuda Uniksa 2 hari kayak gitu. Wih, ya Itu ampun. Agustus biasanya. Terus staff juga ikut kayak gitu. Staff kayak gitu, tapi nggak apa namanya mereka dapat giliran tidur 1 jam atau 2 jam. Abis itu, Kakak yang gak dapat. tapi mereka yang kayak kasihan gitu Oh iya, ke iya. aku sama adikku Iya, gitu. iya. Oh adiknya kakak juga Hmm. terlibat ya ampun. Soalnya kalau misalnya yang di depan kalau admin tuh harus dapat tidur karena mereka Iya. kan yang gini sama konsumen Oh gitu. iya. Jadinya biar lebih nyambung lah. Kadang Iya, kita iya. udah nggak tidur tuh udah nggak Iya konek bener-bener gitu. kak. Iya Udah bener. kayak Nggak kayak fokus mayat lagi. hidup Iya gitu loh. bener-bener. Kayak udah tinggal oh ini ya orderannya. Ini Iya kayak iya sampai iya kayak gitu. bener-bener. Heeh. Oh, jadi kakak di sana udah tahu dah skala Mm-mm. prioritas yang admin. Bagian Itu, apa dia biasanya kalau admin tuh yang penting kerjaan udah beres boleh pulang. Kadang mereka kasihan oh, sama bagian produksi belum selesai iya, iya. dibantuin dah dulu Oh gitu. gitu. Kayak bantuinnya biasanya kayak buka-buka bunga mawar tuh kan kembang-kembang. Nah, itu biasanya dia yang bantuin kayak gitu. Tak flipin aduh bunganya baru aku pulang Itu kalau gitu. kalau sebenarnya dilihatnya tuh orang kan, aduh cuma bunga gitu. Mm-mm. Tapi prosesnya Proses kan itu wih dari panjang. motong biar rata batang bunga Mm-mm. nggak sih Kak? Bener. Terus biar cantik Iya, gitu. bersihin bunganya, terus habis itu belum apa namanya ngerangkainya, ngebungkusnya gitu, Itu belum nyiapin prosesnya yang bahannya. sebenarnya mahal Kak ya. Prosesnya. Cuma Gitu. kadang emang ada aja sih yang nilai itu cuma bunga aja kayak gitu Nah, ada aja. berarti Kakak sering dengar omongan-omongan kayak gitu. Dapet sih, tapi nggak sih seringnya dapet. Cuma bunga segini, masa segini harganya kayak Nah, gitu. kalau udah kayak gitu kasamnya gimana dong Kak? Itu kayak oh ya udah sih gitu aja kayak iya bu segini harganya gitu aja Iya udah iya jadinya udah. soalnya aku males Iya debat sama benar-benar. konsumen Oh iya. nggak bisa gini juga Kalau karena emang bukan targetnya dia ya ya udah nggak usah gitu nggak dah usah Kak ya. gitu aja. Hmm. Kadang biasanya ibu-ibu sih yang kayak ya Hmm. nawar lah. Iya iya. Ini seng mana 5.000 dah dua Ya kayak ampun. gitu. Udah kan Iya bukan iya iya iya. bunga-bunga mawar yang batangan. Tuh kan aku Oh jual ada iya yang iya tiga iya. ribu ada yang 4.000. Heeh. Dia ngambil yang 4.000 tapi minta lima lima ribu ribu dua dua. gitu kan ya. Ya yang 3.000 nak ya ambil bu, 5 pun ambil gitu. Heeh, Indah iya iya jadinya iya. nanti kasih diskon gitu lah jadinya kita Mmm, ngomong. Kalau nggak gitu karena mereka iya juga kan bener. konsumen ya. Iya Pasti mau gimana kita ngomong apa namanya, mereka tuh raja iya, gitu loh. bener bener. Berarti Kakak kan ketemu customer itu kan udah dari SMA, Mhm, dan pasti banyak banget ada karakternya ya, Kak, ya? mhm. Karakter apa aja yang udah pernah Kakak temuin? Aduh macem-macem sih, ada yang emang Sampai baik SMA loh, banget. Kak, kebayang
SMA itu kalau mendengar kritikan tuh aja udah langsung Iya. takut biasanya. Tapi aku waktu SMA tuh termasuk drama sih. Soalnya masih ada kan Instagramnya. Jadi aku nge-blacklist customer tuh sampai aku masukin apa namanya chat-chatnya dia nge-cancel orderan itu. Jadi aku sampai masukin chat-chatnya tuh di feed Instagramnya Kejora dulu. Jadi aku setelah lihat tuh kayak aduh lebay banget ternyata. Emang Itu namanya proses sih. ya Tapi proses. setelah lama kelamaan sekarang bunga nggak diambil, oh ya udah punya toko, jual lagi, masukin ke kulkas, besok jual lagi. Semoga dia rezekinya ke kita gitu aja doanya. Berarti dulu sedrama itu, berarti Iya, maksudnya drama kayak banget. ternyata banyak banget ya, struggle yang Mhm, dihadapi, tak kira kayak, ya udah kalau beli bunga mesen, udah udah selesai selesai. gitu. Ternyata ada yang nge-cancel Ada juga. juga yang cancel, ada juga yang kayak, nggak bales-bales chat Ya gitu. ampun. Ada juga yang kayak, apa namanya, janji transfer-transfer nggak ditransfer, Kayak gitu itu padahal bunganya banyak. udah tak kirim, Kak, ya. Ada banyak. Terus Kakak kayak nggak trauma gitu, kayak maksudnya, oh harus bayar dulu baru Gini, kalau misalnya aku kalau event itu mhm, biasanya Valentine kan harga bunga naik. iya. Nah, kalau Valentine baru aku mintain DP. Jadi di atas bunga harga Mmm, 250.000 aku mintainnya DP minimal minimal banget 50.000 lah iya iya seenggaknya. iya, Karena bener. mereka udah bisa beli bunga mahal, logika aja ya. Iya bener Masa DP 50 nggak bisa iya gitu. bener, Jadi kalau misalnya mereka nggak ngambil bunganya, seenggaknya DP 50 aku iya iya. dapat. Kalau lewat daripada jam kerja aku langsung jual bunganya. Kayak Oh, gituin aja dah sekarang. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, akunya yang keteteran bener. gitu. Karena Emang nggak habis pikir yang nge-cancel itu sih, Kak, maksudnya kayak aduh banyak gitu yang kayak gitu, bahkan buket uang pun digituin juga. ya Iya, ampun, banyak banget. tega Jadi banget loh itu kan. kadang sampai kita lagi yang dimarahin kayak santai aja Kak, sampai kayak gitu. Aku nggak lari apa, itu Mhm, padahal WA aku posisinya udah diblok loh, WA admin tuh udah diblok. Tapi dia ngaku, aku kan WA pakai WA pribadi ya. iya, Kak ini gimana ya buket uang waktu itu aku ada yang mesen buket heeh. uang, terus adminku tuh udah nagih nih kan, dia janji Itu udah ngambil. dikirim belum uang Belum, sakunya? tapi Heeh. udah jadi Udah buketnya, dirangkai, oh, udah jadi, terus isi fresh flowers, masalahnya lumayan banyak, gitu. Aku bilang lah bayar jasanya aja, nggak usah uangnya dibayar, kan nggak diambil, jadi iya. jasanya aja dibayar gitu. Terus dan dia janji katanya nanti mau habis gajian ditransfer, wah gitu Waduh, deh, banyak dari sana tuh banget. takut ini nggak sih, Kak, nggak Mhm. ngurus rezeki Was-was heeh, kan. Akhirnya tapi nagihnya masih halus tuh iya, adminku, udah kayak sekitar 1 minggu, mhm, tiba-tiba nggak aktif nomornya, langsung centang 1, kan diblokir iya dong diblokir, berarti. heeh. Aku WA lah pakai nomor pribadiku, "Halo Kak, gini-gini bunga ini belum diambil, tolong segera diambil gini gini." Terus habis itu dia pokoknya ngomong apa, terus aku kan kayak, "Kok nggak sopan banget sih Iya orangnya iya ini?" iya iya Gitu. iya, bener "Kalau bener. nggak punya uang jangan belanja ya," tak Iya gituin lah iya, sama aku heeh sampai akhirnya kan. heeh. "Tenang aja saya nggak akan kabur, tapi kenapa WA saya yang satunya diblok? Saya nggak ada ngeblok, coba cek WA satunya, berani Heeh nggak?" Tak gituin. heeh. Kalau yang sebelumnya tuh masih centang 1 berarti kan kamu Iya, ngeblok kan heeh, gitu. Dia nggak berani apa namanya, nge-WA ke ngecek, WA-nya yang di situ. Terus akhirnya dia transfer uang, itu dilebihin lagi 5.000 heeh. terus makan tuh lebihnya, Ya gitu dia ngomong. ampun, Itu aku sampai sekarang masih inget. Dan itu kan aku kalau ada orang yang kayak gitu, aku nggak blokir WA-nya. iya. Jadi aku masih simpen tapi diarsipkan. Oh, Itu masih dia eee, ngechat eh, dengan PD-nya. tujuannya Kakak nyimpen tuh apa? Biar tahu aja sih dia masih juari Oh, nggak sih? Itu masih juari. wah, Lagi berapa bulan dia ngechat masih mesen bunga. iya ampun Terus aku serius? read doang, iya. Itu masih ada juga yang ke toko, mereka udah cancel beberapa kali ya datang ke toko, "Kak, saya ngechat dari jam 10 kok nggak dibales." Baru dicek ternyata udah masuk di arsip, baru diginiin sama adminku, "Kakaknya udah 2 kali nggak ngambil bunga di sini," digituin. Tapi pinter sih caranya kayak Iya, gitu sih dia kayak harusnya gitu ya. emang emang ada orang kayak gitu. Iya, kayak gitu Dan cara ternyata memang bagusnya. ada orang kayak gitu. Dia emang juari Iya gitu loh. iya, Udah di-cancel, nggak diambil bunganya, udah kayak kita udah segitu nagihnya, dia dengan pede ngomong, "Chat saya nggak dibalas dari tadi iya. pagi." Terus pas di-chat ternyata Ih, tapi pinter banget diarsipkan. sih Kakak caranya Iya, diarsipkan. itu aku Soalnya kalau orang udah marah duluan pasti diblokir. di-blokir, takutnya dia nggak ketahuan kalau Mmm, dia tuh pernah iya, bermasalah gitu aku jadinya Kakaknya. tujuannya itu udah biar ketahuan dia sebelumnya pernah bermasalah apa, pokoknya aku nggak blokir, aku arsipkan dan itu dari misalnya 10 orang yang aku arsipkan, 7-nya tuh masih juari Ya nge-chat, ampun. mesen bunga lagi. Dan itu adanya juga tuh dia sampai ke toko dia bilang kalau chat-nya tuh nggak dibales, karena adminku kan standby Iya iya. di di WA terus kan nggak Mhm. mungkin dong chat dari Iya pagi iya nggak iya iya. kebales, baru di-chat ternyata masuk diarsipkan. Ih, Itu baru Kakak itu kejadian masih kemarin. jual mesen, Kak? Itu masih juari Iya. masih aku kasih mesen, tapi harus dibayar duluan. Oh, iya iya, Karena kayak kan dia gitu udah ke toko caranya ya. Oh, posisinya. iya Jadi iya. adminku nanya juga, "Kak, nih yang kemarin nggak ngambil bunga gimana nih?"
terima nggak orderannya, suruh aja bayar dulu tak gituin. Oh, iya. Akhirnya dia mau bayar dulu baru kita ambil Itu berarti orderannya. Kakak udah banyak banget udah punya pengalaman Iya, strategi kayak gitu, Kak, ya? Soalnya soalnya kan, kalau orang udah emosi duluan nih, udah bisa iya. diblokir duluan dan juga dia Waktu Kak awal aku pakai caranya itu, mhm, tapi ternyata itu udah dia bisa pakai nomor WA iya, lain. makanya, Tapi kalau misalnya aku arsipkan, kan iya chatnya masih bener, masuk ke heeh, kita. Itu udah jadinya dia kayak nungguin kita tuh iya balesin iya chat iya apa iya, enggak bahkan sampai gitu. datang ke Datang toko ke lagi. toko. Itu baru banget minggu lalu kejadiannya. Udah 2 kali loh dia nggak ngambil bunga, kayak aku udah, ih aduh kesel banget. Terus baru tau-taunya udah padahal kan orderan tuh lagi nggak terlalu banyak, Mhm, terus dia komplain pas aku emang ada di depan kan, oh dia komplain juga, Kak? iya dia komplain karena chatnya nggak Mmm, dibales, iya heeh. iya, Terus aku denger kayak, "Nggak mungkin sih chatnya nggak dibales." Aku gitu kan dalam hati, cuma heeh aku lirik doang gitu. heeh, Baru ternyata itu udah baru adminku langsung nyari, "Kak, ini loh ternyata kemarin yang ambil bunga," dia ngasih kode dia. "Oh ya udah nggak apa, suruh aja bayar dulu," kayak gitu-gitu. wih bisa masih mengendalikan emosi Iya, ya, tentu Kakak langsung keluar keluar enggak sih, pokoknya kita gituin ya. Tapi kayak nggak benerin gitu, juga no, cuma itu dah adminku tapi dia ngomong, nah, "Kakaknya kemarin udah 2 kali cancel orderan." bener-bener langsung Langsung di digituin, langsung dia kayak, "Oh iya ya," gitu aja. nyadain kayak gitu, Kak, Iya, ya? nggak punya muka gitu. Ih, bener loh. Bener, Maksudnya dari Kakak nggak hanya mempelajari, ya udah dia beli, habis itu udah, tapi mhm, bener bener karakternya juga, karakternya. ya Kak, ya? Itu jadi pengalaman sih, karena waktu dulu waktu masih SMA kan aku blokir tuh nomornya, ternyata tuh masih bisa pakai nomor WA lain. Iya, kayak Jadi gitu setelah itu makanya aku Kak. arsipkan nomornya tuh kebukti, mereka masih berani ngechat. Iya loh. Itu maksudnya strategi banget sih itu Iya, Kak. bisa Heeh. jadi tips Iya bener bisa jadi tips nih. ya Soalnya kan mereka masih takutinnya tuh kalau kita ngeblokir, dia pakai nomor ya lain, kita percaya lagi, percaya entar lagi. lagi Ya, kena, kayak benar. gitu kan Kak, ya. Kan dia masih bisa nge-WA kita itu udah caranya gitu aja. Jadi aku pakai selama aku jualan, jadi itu aku strateginya baru pakai dari waktu aku buka toko. Oh. Gitu. Jadi kan tuh kayak ketahuan, "Oh ternyata nih orang yang sebelumnya lo yang Heeh mesen, heeh. tapi WA-nya lain," Iya kayak iya gitu jadinya. iya. Terus akhirnya coba deh diarsipkan aja deh chat-nya, ternyata dia masih juarin ngechat, Ya gitu. ampun. Di sana ngelihatnya, ih ternyata ada Mhm, orang kayak gitu ya. mhm. Tapi emang kalau udah tak masukin diarsipkan aku nggak bales chat-nya. Iya Emang aku iya. nggak bales, kecuali emang dia kayak Datang ke toko datang ke gitu, toko heeh. kayak kemarin Mhm. kejadiannya itu sampai dia kayak bilang kalau chat-nya dari pagi nggak dibales, posisi sore kan tuh. Nggak mungkin deh chat-nya nggak dibales, ternyata Mhm, udah masuk iya. diarsipkan. Untung Kakaknya udah melalui banyak jadinya nggak Iya. terlalu emosi ya kan. Udah 9 tahun soalnya, Wih, itu ya ampun banyak banget sih itu Kak. Itu lama banget lama ya. banget, bener Emang lama. banyak banget berarti jenis dari, customer itu Kak ya? Mhm, ada yang polos banget, ada yang baik banget, ada yang aduh macem-macem. Aku sayang sama semua customer-ku. Pernah nggak Kakak sampai nggak bisa tidur hanya karena, satu hal yang diperbuat oleh customer? Enggak sih kalau untuk itu, paling ya cuma Mmm. kayak nggak bisa tidurnya tuh mikirin orderan besok aja sih. Oh, iya iya Kalau iya. untuk komplain karena kalau komplain kita masih terhandle, jadi paling Iya iya. komplainnya itu bunga layu, kita tanya dulu kapan mesennya, kapan diambil, kalau lebih daripada kita ada estimasi-estimasi waktunya, pasti kita ganti bunganya, Wow, gitu. berarti kan di sana kelihatan gimana Kakak ke customer. Mhm. Nah, kalau pendekatan Kakak sama customer itu seberapa dekat, Kak? Kalau sama customer itu udah kita kayak simpen nomornya, nanti kalau misalnya udah langganan, kita udah hafal kok, emang dia bener langganan di Kejora, kita pasti hafal. Kayak adminku juga tipikal orang yang cepat ngafal orang. Jadinya dia Oh, tuh iya iya. udah 2 3 kali ngorder udah diingat, "Oh ini Bu ini Bu ini Bu ini," gitu. Dan dia tuh kadang kalau lagi kosong itu kan buka-buka snap WA gitu Iya iya di iya. apa namanya, di WA bisnisnya. Ditauin kayak ada yang ulang tahun, kita kirimin bunga Wah, gitu. keren banget. Terus kayak Berarti kan kemarin ada yang pendekatan ya, Kak, ya? heeh. Jadi ada yang meninggal orang tuanya aku kirimin juga bunga gitu, sampai yang di sana tuh, "Ini toko Kaget. bunganya yang Mmm, ngirim," kayak gitu. iya pasti kaget sih, Iya, tapi itu treatment untuk, gini ke Kak ya, customer customer-nya. ya, Itu itu untuk luar biasa. ngejaga komunikasi ke Iya, customer-nya. bener. Jadi dengan hal itu secara nggak langsung kita bisa bangun, apa namanya, ikatan batin gitu loh ke Iya 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 customer-nya iya, gitu. bener Jadi, bener bener. "Ih kemarin aku acara ini Kejora ngirimin ini," Mmm. kayak gitu dia Iya secara bener nggak bener. Jadi langsung. bukan hanya sekedar dia beli, ya udah bukan Mhm. hanya kayak gitu ya, Kak, ya? Itu untuk customer-customer yang emang ya langganan lah Mmm. kita karena kan emang ada beberapa customer kayak gonta-ganti toko bunga Iya iya mungkin iya. ya gitu kan. Kita yang langganan pasti kita treat sebaik mungkin. Mmm. Nah terus kemarin Mas sempet kepo ini, eee, Instagram Kakak, itu Kakak ada ke salah satu panti asuhan. Ah, ya. Berarti kan Kakak ini tidak hanya memiliki jiwa bisnis, tapi juga memiliki jiwa sosial. Oh, Itu ya. kepikiran dari mananya, Kak?
Jadi sebenarnya itu aku pengen buat acara ke panti itu udah dari lama. Ini baru kesampaiannya tahun ini. Jadi biasanya acara Kejora tuh paling kayak staycation gitu. Wow, seru banget. Tapi aku nggak pernah post di IG Kejora pribadi tuh nggak pernah aku post yang itu. Karena kayak menurutku tuh nggak masuk ke konteks bisnisku yang jualan bunga Oh gitu. iya. Jadi konsumen tuh pokoknya nggak perlu tahu ada apa di belakangnya. Oh Kayak iya kita benar-benar. susah, kita sedih, kita senang tuh konsumen nggak perlu tahu. Yang penting bunganya mereka bagus gitu. Wow. Tapi karena kemarin aku nanya ke anak-anak buahku tuh mau kemana gitu kan awal tahun. Mereka bilang kalau staycation tuh kayak ngerasa cuma pindah tempat tidur gitu. Jadi Oke. karena udah capek di toko, mereka pengen istirahatnya tuh di rumah aja Iya, gitu. Ya iya. udah, akhirnya gimana kalau kita ke panti asuhan aja main Nah, itu gitu. yang kepikiran siapa kakak sendiri? Mm-mm. Gitu aku pengen ke panti asuhan gitu. Dan akhirnya Astung Karut kewujud ke panti asuhan di Kerobokan waktu Oh, kemarin. iya, iya. Jadinya kayak Rina lihat kayak, wow, ini jiwa sosialnya Mhm. juga ada berbagi. Tuh aku tuh sekalian bagi-bagi ilmu ngerangkai bunga juga sama Oke. adik-adik panti asuhannya itu ada Keren deh. banget. Berarti kakak bener-bener ngajarin Kyun Hmm. dari awal. Ngerangkainya tuh ke adik-adik kita bawain bunga dari toko. Bagus Terus banget. di sana ngerangkai, baru habis itu kita main games, baru kita makan, apa namanya, makan-makan, baru kita pulang. Jadi lumayan banyak, setengah hari aku di panti asuhan. Banget. Itu kan maksudnya terasa banget senangnya. Kerasa banget Bang senangnya. kayak hanya sesaat aja, tapi Mm-mm, kayak berkesan banget ya. berkesan banget. Iya, iya. Makanya tuh itu acara pertama kalau misalnya Rina lihat tuh di feed Instagram Kejora di Hmm. luar konteks bunga. Itu dah Iya, iya, yang iya. aku Makanya tadi masukin. kayak, wow ini kayak kan terus kakak ada yang bawa bunga gitu Ya, karena kayak aku ini apa ini apa memperkenalkan Kejora atau eh, gimana gitu ya, kan. itu dah aku cuma pengen bagi-bagi aja sih ke mereka. Hmm. Karena mereka juga kayak adik-adik di panti itu kan mereka pasti perlu juga hiburan gitu Iya, kan. benar. Makanya tadi pas dengar, oh di sini ada panti juga, makanya tuh gitu. Pengen juga nanti main ke sini. Iya, yuk boleh nanti biasanya kita ada kunjungan Oh jadi gitu. door to door kak. Kakak bisa Hmm, langsung lihat nanti di Instagram diisi itu udah ada siapa yang kurang mampu orang tua asuh, langsung gitu. terus backgroundnya dia seperti apa, pokoknya cerita itu udah lengkap dirangkai. Oh, oke Jadi oke. kakak mau kegiatan, aku mau ketemu sama adik ini. Oh gitu. Nanti dari BC sama-sama berangkat. Oh Jadi gitu, kakak oke bisa oke. ngelihat langsung bahwasannya ya emang bener ceritanya kayak gitu. Heeh. Nggak Oke hanya oke. dibuat cerita aja gitu, kayak Keren. real gitu. Heeh heeh, benar benar benar. Nanti aku coba cek ya kalau gitu Oke, ya. boleh boleh. Oke, Kak. Nah, ini tadi selalu ngedengar Kakak tuh treatment-nya bagus banget sama customer. Mm. Kalau untuk staff gimana, Kak? Kalau untuk staff, kalau aku pribadi ya, aku termasuk sering gonta-ganti pegawai. Oke. Tapi kalau menurutku saat mereka memilih pergi, maksudnya itu artinya mereka memang udah punya pilihannya mereka sendiri. Kita nggak bisa maksain kehendak orang. Mereka punya hak juga untuk pergi. Mereka punya hak, apalagi pegawaiku anak muda ya. Mereka Oh, punya Gen hak Z untuk, semua ya, Kak? ya, mereka punya hak untuk berkembang gitu. Jadi kalau mereka mau pergi kayak buka toko lagi, ngembangin usaha bisnisnya, bisnis online floristnya nggak masalah. Yang penting mereka pamitnya baik-baik sama aku. Waduh, keren banget, Kak. Gitu. Soalnya orang tuh pasti kalau udah namanya ditinggal Kak ya, Mm, pasti nggak sedih. terima kan. Iya. Maksudnya kayak, ya ampun nih, mana ilmu dari sini Hmm, semua gitu. Sekarang tiba-tiba pergi pergi. aja gitu. Tapi sekarang Kakak udah punya pemikiran kayak gitu. Udah itu pemikirannya tuh sebelumnya emang pernah aku kepikiran kayak, lu udah capek-capek ngajarin, tapi Hmm. pergi kayak gitu tuh kayak, itu masa. Tapi dipikir-pikir buat apa sih? Dan pas sekarang aku mulai sadar kalau, oh berkat aku loh mereka bisa biayain hidup keluarganya gitu. Aku ternyata bisa jadi berkat loh buat Hmm. mereka. Kejora tuh bisa jadi berkat buat Hmm. staff-staffnya yang lain, buat keluarganya mereka kayak gitu. Jadi Pikirannya jadinya ke kebahagiaan sana. banget ya tuh Kak ya. Pikirannya dibawa ke sana aja. Jadi Hmm. jangan deh dibawa ke negatifnya karena makan energi juga nggak sih kalau kita mikir jelek-jeleknya aja. Hmm. Jadi bawa positifnya aja gitu aja. Aduh, keren banget sih itu tips lagi nih Tips dari lagi. Kak Mela ya. Iya Betul kan bener. Kak? Hmm, Karena kalau misalnya emang dipikirin negatifnya aja, makan hati terus sih setiap bener. hari Kak. Makan hati terus dan kitanya juga capek. Iya benar. Selain kita udah capek kerja di toko, terus kita mikirin lagi orang yang pergi nggak pamit apa segala macam, ya udah ngapain tuh dipikirin, mending kita fokus nyari uang aja Iya gitu. benar. Nah, tapi kalau menurut Kakak kan tadi Kakak ngerekrut nih yang Gen Z nih. Hmm. Terus kalau menurut Kakak penting nggak sih emang berusaha
di usia muda itu, Kak, kita Itu mempunyai usaha atau bahkan kita punya skill lah, nggak mhm, usaha, kita punya skill aja gitu. itu Penting nggak penting. menurut Kakak? Kenapa, Penting Kak? banget. Sebenarnya sih bukan skill ya, skill tuh bisa dipelajarin, tapi yang penting saat kamu masih muda itu kamu berani mencoba dan tekun, konsisten. Mmm, Gitu. Jangan kayak apa-apa bosen, apa-apa berhenti, capek dikit berhenti. Kayak gitu tuh itu benar-benar hal yang sangat amat sepele yang nggak boleh sebenarnya dilakuin. iya Saat kamu nyerah, kalau menurutku ya saat kamu nyerah kan sesuatu dan kamu belum nyoba tapi udah bilang nggak bisa tuh artinya kamu udah gagal. iya, karena udah ngejudge Iya, duluan udah gitu ya. ngejudge duluan. Jadinya kayak itu udah kayak aku bilang stafku 3 orang nggak sekolah, tapi mereka bisa loh dapat gaji di atas UMR, ngalahin yang sekolah Iya iya iya, bener gitu. bener bener. Karena mereka punya kemauan, rasa ingin belajar dan cepet nangkep walaupun mereka Mmm, nggak tahu mereka cepet nangkep kalau diajarin ngerangkai iya itu. iya. Punya Atau nggak tekun juga kan, tekun iya. dan mereka rajin. Iya, Kalau orang malas gimana juga kita mau mmm, gaji, ya bener nggak bener sih? bener. Jadi mereka tuh kalau maaf bukan gimana, kalau Mmm, di Kejora aku tuh emang gaji pokok terus sama bonus. Jadi aku pasti lebihin di bonusnya supaya mereka makin semangat kerjanya. iya, Jadi keren. kalau udah event itu 1 orang bisa sampai 2 juta 1 minggu. Wow, Boleh ditanya kalau satu staff orang loh tuh, ya satu yang orang. ngerangkai itu. Belum adminnya. Kalau admin tuh kan full ya. Iya, Admin tuh bisa hampir sampai malam tuh kalau mau Valentine 1 minggu tuh full dia terus kerja. Karena harus balesin iya chat tuh iya sampai iya, tengah bener bener malam. bener Kadang-kadang bener. supaya chat besoknya tuh nggak tenggelam. Iya iya Aku iya. bayar loyalitasnya mereka ke Kejora. Wah, Gitu. keren banget. Jadi aku, Menghargai banget. iya, Kakak berarti kayak apa ya istilahnya, memanusiakan manusia gitu ya, iya karena sih. Kakak udah ngerasain capeknya gimana, jadi Kakak bisa nge-treat Ya, karena orang emang kayak aku di toko juga dan aku bantu mereka, aku tahu lah gimana capeknya nah, mereka nah, gitu. Kalau misalnya mereka juga yang Tunggarnya yang aku ajak kemarin-kemarinnya semua rajin-rajin gitu dan jujur. Jadi aku suka ngajaknya, tapi emang pernah aku juga ngajak orang yang panjang tangan, itu emang itu pas Kakak banget. taunya dari mana? Taunya ya panjang banget sih itu ceritanya, tapi Mmm, emang bener-bener kayak aku sampai kayak harus pakai puzzle gitu sih buat buat nyusunnya gimana caranya dia ngambil uangku gitu itu rugi banyak banget sih, ya hampir 8 ampun, jutaan. astaga, Karena aku terlalu percaya sama orang. Jadi waktu aku buka bisnis, mmm, aku percaya sama 1 orang. iya, Waktu buka toko percaya sama 1 orang, aku tinggal kuliah, uang aku biarin di mhm, toko. Bahkan pulang nggak aku bawa tuh uang, iya aku iya biarin di kodang. iya, Itu karena Kakak udah kesalahan, percaya, heeh, itu kesalahan terbesarku. Terus aku punya kas, jadi kasnya tuh untuk tukar uang baru ke Bank Indonesia. Jadi iya, kasnya tuh ada beberapa juta. Itu aku pakai amplop. Jadi dia ngambil uangnya. Padahal aku udah simpen kayak di tempat yang sangat iya 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 tersembunyi. iya, Tapi emang di toko. Itu ludes tahu juga. Mm-mm. tapi kan pelajarannya di sini dapet banget kalau jangan terlalu percaya sama Iya, orang nggak itu sih, dah Kak? jangan terlalu percaya sama orang. Nah, dari sana dah aku mulai kayak ya udah deh cukup deh percaya sama orang itu. Nah, kemudian Heeh, aku nggak ngejudge dia langsung dia yang maling. oh, Karena aku nggak punya bukti kan, CCTV nggak ada. Cuma dia waduh yang susah bawa banget. kunci tokonya gitu. Iya 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 Nah, iya. akhirnya dia sadar sendiri karena apa? Karena satu kunci gembok aku ganti, kunci toko aku ganti, kunci kodang aku ganti, Ih, dan aku pinter nggak banget sih pernah Kakak naruh ibunya, uang di heeh. toko. Akhirnya dia yang pergi sendiri dari Kejora. Tapi dia ngaku? Enggak, sampai sekarang. Walah, tapi Kakak udah tahu Tapi ya? aku udah tahu, karena aku nggak punya bukti. Nah, setelah itu aku Mmm, pasang CCTV. Setelah aku pasang CCTV tuh, CCTV-nya tuh dicabut. Alasannya dipakai ngecas HP. ya ampun pinter banget. Iya, itu dipakai ngecas HP katanya. Terus aku kayak, apa sih? Kayak nggak punya colokan Iya yang iya iya lain iya gitu. iya. Masa harus pakai yang Iya itu iya sih iya. ngecas HP-nya gitu. Dan pas aku Itu udah cek, terlalu kelihatan sih itu, Kak. itu pas aku cek ternyata itu matinya emang ya di jam-jam malam gitu loh. CCTV-nya. Jadi dari situ udah kayak, Pantes. "Ya udahlah. Iya 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 iya. Maksudnya aku nangis sih tapi waktu itu nangis kayak Pasti, Kak, wah apalagi kayak galau, orang galau iya, segalau-galau ya sih. Kayak waktu itu masalahnya kayak Kakak mikirnya orang yang terpercaya mhm, gitu ya. satu karena orang yang aku percaya banget banget banget. Dua, itu uang untuk modal, hilang, gimana coba? Mmm, Coba nggak stres? Kayak itu waktu itu uang 8 juta menurutku tuh banyak banyak banget, banget. iya, Itu bener. bisa pakai buat bayar bunga, bayar Iya itu kayak iya sedihnya tuh iya iya. double karena disakitin sama Apalagi nyarinya itu 8 juta tuh mhm. nggak gampang. Itu sedih banget waktu itu, tapi habis itu udah bisa ikhlas. Nah, Kak, ada nggak, pesan-pesan nih, mungkin penontonnya nanti banyak yang Gen Z gitu, Mmm, Kak. Nah, sekarang nih, Kakak termasuk salah satu UMKM yang ada di Buleleng.
yang udah sukses banget di usia muda nih, Kak. Astagfirullah, sukses banget, Iya, astagfirullah. bener, Kak. Ada nggak, Kakak, pesan atau pesan yang Kakak pengen sampein untuk, penonton, Kak? Untuk penonton, yang pertama kayak tadi aku bilang, jangan takut mencoba. Karena pada saat kamu muda, aku pernah baca sih ini kata-katanya di Instagram. Mhm. eh, Saat kamu muda tuh bener gak rugimu tuh sedikit karena kamu belum punya tanggungan, Iya. belum punya tanggungan anak, belum punya tanggungan istri atau suami. Mhm. Jadi itu masih merugikan dirimu sendiri, nggak ngerugiin orang lain ataupun sekelilingmu. Jadi kamu jangan pernah takut untuk mencoba, berusaha, jangan lupa berdoa. Itu yang paling utama sih, minta Mmm. dimudahkan segala urusan dan pekerjaan. Kemudian kalau aku jangan pernah nyerah dan tekun sama konsisten. Wow, keren banget. Terima kasih banyak nih Iya. Kak Mela, udah berbagi. Soalnya Kakak kelihatan orangnya suka bagi ilmu ya. Kayak bener-bener tadi cair banget, semuanya diungkapin kayak, wah ini berarti orangnya nih bener-bener suka berbagi Iya, ilmu. sementara sih. Aku sebisanya, tapi kalau misalnya namanya kita manusia ya, kadang ada juga masa capeknya. Iya iya. Saat aku ngerasa diriku udah nggak punya energi, aku milih untuk menjauh. Tapi kalau Oh, aku udah punya energi, pasti aku bakal menampilkan diriku di iya. mana. Kayak semua orang gitu deh Ya, Kak. soalnya kita manusia Iya, juga namanya. bener-bener. Iya deh, jadi buat semuanya, teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang udah nonton nih podcast kita hari ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih ya Kak Iya, Mela, semoga sama-sama. kita bisa podcast lagi di lain kesempatan lagi. Siap. Oke, dah. Ih, keren banget Kak, Kakak Aduh, cair banget. masa? Ya ampun, iya.